Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, bahagia, dan semangat sehat bagi semua saudara-saudaraku semua, seluruh keluarga, seluruh rumah tangga yang ada di 9 kecamatan 123 desa di Kuburaya. Mengingat kondisi perkembangan terkait dengan pandemi wabah virus corona yang tentu saat ini masih belum kita ketahui ya, kapan puncak penyebarannya, namun kita semua tetap bersama-sama selalu waspada dan selalu tidak lengah berupaya untuk tetap mengikuti anjuran, karena ini semua adalah persoalan kita bersama, persoalan dunia. Akan seluruh republik ini dipenuhi dengan kecemasan. Saya tentu dengan jajaran semuanya beserta Forkopimda sudah mengambil langkah-langkah, dan itu semua dilakukan dengan upaya tidak lain, tidak bukan, semata demi untuk sama-sama menjaga kesehatan dan keselamatan. Meskipun di satu sisi akan mempengaruhi dampak ekonomi dan sosial di masyarakat. Langkah-langkah yang sudah dilakukan dengan pembatasan-pembatasan, termasuk meliburkan anak-anak sekolah, ya, belajar dari rumah, kemudian juga pembatasan-pembatasan kegiatan pesta perkawinan, kemudian agenda-agenda sosial kemasyarakatan lainnya yang ada di kampung-kampung, dan juga pembatasan terhadap warung-warung kopi, ya, dan kegiatan-kegiatan lain yang harus menjaga jarak. Ini semua kita harapkan juga tetap masyarakat mengikuti protokol kesehatan, rajin mencuci tangan, dan juga tetap menjaga lingkungan di rumahnya masing-masing dengan selalu berupaya untuk membuat kebersihan, ya, dan menyemprotkan disinfektan secara sederhana. Nah, saudara-saudaraku sekalian, bahwa kondisi ini memang mencemaskan. Saya memahami sekali, dan kita bisa melihat sendiri, ya, di mana-mana semua dikepung dengan kekhawatiran dan kepanikan. Apalagi dengan banyaknya kelangkaan APD, ya, dari tugas medis, kemudian bahkan kelangkaan masker dan sebagainya. Tapi kita berupaya terus mencari jalan untuk bisa memenuhi itu. Salah satunya seperti masker juga kita berupaya dengan penjahit-penjahit yang ada di Kuburaya, kita tetap hidupkan ekonomi. Ini juga sekaligus menghidupkan ekonomi masyarakat, terutama para penjahit-penjahit di berbagai kampung, dan ini ada manfaatnya untuk masyarakat. Akan terus kita lakukan dan kita buat untuk minta semua penjahit membuatnya. Sudah lebih kurang 20-an ribu yang dibuat dan terus berproses, dan kita akan selalu menghidupkan ekonomi ini. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan beberapa hal yang tentu ini menyangkut soal kondisi. Kita tahu bahwa hal-hal ini akan sangat berdampak pada psikologi masyarakat, di mana kepanikan akan banyak muncul. Tapi kami dan saya minta kita semua harus tetap berusaha semaksimal mungkin, berusaha tenang dan berusaha memperkuat imunitas kita, kekebalan tubuh kita. Tetap kita berusaha walaupun kita tahu mungkin banyak di rumah aktivitasnya jenuh, ya. Tapi usahakanlah mencari aktivitas-aktivitas yang produktif. Nah, makanya kita juga tidak henti-hentinya. Bahkan kita mengadakan aktivitas untuk anak-anak kita, ya, di keluarga-keluarga, supaya ada aktivitas lomba azan, lomba baca ayat pendek bagi yang putri, kemudian lomba menulis surat kepada bupati. Ini semua supaya kita menghidupkan suasana di keluarga, dan kita tahu justru dampak daripada ini akan bisa memunculkan depresi massal. Nah, depresi massal ini yang justru kita khawatirkan jangan sampai terjadi di masyarakat. Karena berdasarkan hal-hal empiris yang terjadi, justru kepanikan yang berlebihan, depresi massal ini yang justru secara psikis agak dominan, malah mempengaruhi meluasnya. Orang kalau sudah stres, tekanan, depresi massal, dan itu terjadi,
malah justru imunitasnya akan turun, drop. Dan itu akan mudah tertular dan mudah terjangkit. Inilah yang sebetulnya harus dipahami bersama. Hidupkanlah suasana di rumah tangga bersama suami, istri, anak-anak. Ya, kita berikan energi positif. Ya, energi ilahi kita selalu berkuat beribadah dan juga selalu menghidupkan suasana-suasana yang gembira dan selalu berusaha untuk bangun semangat sama-sama. Maka kepada saudara-saudaraku sekalian dan juga hal-hal yang menyangkut kita sehari-hari sebagai pengguna medsos. Gunakan medsos itu untuk mencari informasi yang jangan berlebihan. Artinya begini, saya memberikan tips. Saya memahami bahwa semua membuka Facebook, Instagram, Twitter, dan semuanya kita, YouTube. Tapi tolong kita bisa membuat informasi yang jauh lebih baik, yaitu bagaimana cara pencegahan dan bagaimana kita berusaha untuk mendapatkan informasi akses terhadap hal-hal yang menyangkut upaya-upaya supaya memperkuat imunitas kita. Karena ini yang lebih penting. Begini, saya coba memberikan tips. Kalau soal informasi terkait virus corona ini, segala macam hal, soal kengeriannya, soal hal-hal yang korbannya sebagainya, saya kira semua sudah mengetahui bahayanya. Kita ambil kesimpulan sama bahwa ini tidak bisa disepelekan, tidak bisa diremehkan, harus dihindari. Kita ngalah saja dengan makhluk ini, karena makhluk ini tidak usah ditantang, tidak usah kita merasa mampu melawan dan sebagainya. Kita melawannya itu maksudnya bukan menantang, tapi kita melawannya menghindari dan berusaha mencegah. Nah, disinilah konsep yang harusnya ada pada pemikiran kita bersama, dan saya minta di sini kita harus tenang, jangan sampai memunculkan kepanikan yang berlebihan, karena ini yang sebetulnya etape yang harus kita wanti-wanti bersama. Nah, oleh karena itu saya memahami semua jumut, semua jenuh, apalagi ada yang kehilangan pekerjaan, mata pencarian. Saya minta anggota keluarga harus memahami bahwasannya saat ini memang ekonomi tentu drop, tentu turun, pendapatan semuanya akan terdampak. Kami juga memahami dan berusaha untuk bagaimana apa yang dilakukan kebijakan oleh pemerintah dengan berbagai kebijakan untuk membantu supaya membuat semuanya jadi lebih baik, ya, terjaga. Ini juga diupayakan untuk terus diperjuangkan dan dilakukan. Oleh karena itu, kalau tadi bermain medsos, Facebook, dilihat saja, disaring, dan kemudian jangan berkelindan dengan informasi yang terlalu mengerikan. Coba kita lebih kepada hal-hal yang lebih memberikan kita rasa tenang dan yang baik-baik, sehingga kita tidak terbawa fobia, tidak terbawa dihantui perasaan yang terlalu berlebihan, akhirnya reaktif dan panik. Apalagi kita sedih, gara-gara terlalu berlebihan panik, kita sudah menghilangkan rasa kemanusiaan. Bahkan cerita-cerita tentang potret kejadian fenomena terakhir inilah yang makanya saya berpesan pada hari ini, saya menyampaikan ini. Begitu sedihnya kita mendengar ada penolakan, ada pengusiran, bahkan orang dimakamkan, itu ada penolakan. Ini saya kira suatu hal yang perlu kita sama-sama mesti memikirkan, bahwasannya jangan sampai terjadi di daerah kita. Semua desa, masyarakat, desa sudah membentuk desa siaga cegah COVID-19 di Kuburaya, sudah terbentuk seluruhnya. Maka saya minta segera lakukan rapat gugus tugas desa itu, disepakati bersama terkait dengan hal-hal yang menyangkut soal adanya kejadian-kejadian. Kalau itu terjadi, mudah-mudahan tidak, itu juga harus diantisipasi. Dan juga terkait dengan tamu maupun yang mau mudik, saya minta dengan amat sangat pengertiannya kepada yang mau mudik. Apabila memang sudah terlanjur atau tetap memaksakan diri,
ya ikuti saja, karena memang ini suka tidak suka siapapun, baik itu anak kita yang dari sini orang tuanya atau keluarganya, harus dipahami ini semua demi kepentingan orang banyak. Kita jangan ngotot, tapi kita harus ikuti protokol kesehatan. Kalau kita di Kuburaya, maka kita nanti akan minta semua RT data-datanya, kami minta tetap dijalankan sebagaimana yang sudah kita edarkan kemarin, agar meminta data dari pihak yang mau mudik dan keluarganya di sini. Nomor teleponnya kami akan berusaha berkomunikasi supaya semuanya jelas dan semuanya terkendali dan termonitor dengan baik. Justru untuk kebaikan bersama, jangan sampai timbul nanti pergesekan antara tetangga dengan tetangga dan sebagainya. Maka desa kita minta cepat rapat sepakati bersama semua elemen dengan RT, RW, BPD, LPM, PKK, Karang Taruna, dan semua kader kesehatan dan tim medis sepakati bersama protokol bagaimana apabila ada yang mudik datang atau tamu dari luar dalam kondisi seperti ini, supaya segala sesuatunya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, untuk itu apabila memang nanti akan dipaksakan mudik, maka ada protokolnya yang harus, yaitu misalnya begitu tiba datang di bandara, terus harus langsung ke posko COVID-19 Kabupaten. Dan di situ nanti ada petugas medis yang akan memeriksa dulu, mendeteksi dulu. Dan nanti setelah itu mengikuti protokol bagaimana isolasinya. Apakah di tempat yang disediakan atau nanti isolasi desa sudah juga mengambil kebijakan. Bagaimana nanti pemerintah kabupaten tinggal mengawal apakah akan isolasi sendiri di luar desa itu atau di rumahnya, tapi dengan konsekuensi bagaimana nanti dengan sekitarnya, yaitu di rumahnya betul-betul ketat dan itu diawasi, dan kita tentu tetap protokol yang ada ini demi untuk menghindari kepanikan juga ini. Nah, oleh karena itu marilah kita sama-sama jaga yang masyarakat kita di kampung-kampung tetap produktif, yang bertani tetap bertani, ya memproduksi, yang beternak, ya, yang berkebun semuanya, dan mudah-mudahan hasil tani kita, hasil panen yang sekarang sedang dilakukan, ya hasilnya cukup baik. Dan meskipun kita tahu kalau untuk sayur mayur, untuk buah-buahan sementara ini memang ada penurunan permintaan. Ya, tapi mudah-mudahan saja yang penting kita bisa mempertahankan kecukupan pangan dan tidak menimbulkan keresahan. Nah, terkait dengan bantuan beras dari pemerintah provinsi, ini juga sedang by proses, artinya sedang proses, di mana ini juga tidak bisa sekaligus dan harus dipahami bahwa ini bertahap realisasinya, tidak bisa cepat. Ya, kan kita sudah pengalaman. Dulu juga ada program Raskin, tentu itu juga tidak bisa cepat, memakan waktu karena transportasi, apalagi daerah perairan harus pakai ke dermaga dulu, kemudian nanti pakai motor air, kemudian ke desa nanti juga harus distribusikan ke RT nanti dengan masyarakat. Jadi masyarakat tidak perlu datang, tidak perlu panik, tidak perlu dulu berkumpul dan sebagainya, karena ini semua akan nantinya akan sampai ke RT-nya masing-masing sesuai dengan data KK yang sudah ditentukan. Terkait dengan adanya hal-hal lain kebijakan dari RT, kami persilahkan. Itu semua tentu kondisinya diketahui oleh desa. Kebijakan soal itu saya yakin desa-desa sudah memahami bagaimana agar semuanya dapat dilakukan dengan baik, dan juga semua masyarakat di setiap RT itu, misalnya setiap RT itu ada berapa kakak, nah itu silahkan disepakati dan diikuti bersama-sama. Saya kira hal ini tidak perlu sampai menimbulkan hal-hal yang justru menimbulkan kepanikan baru. Nah, saudara-saudara sekalian, kembali lagi tadi, marilah kita membangun suasana yang baik, ya. Dan jangan banyak nonton sinetron yang sedih-sedih. Jangan banyak nonton sinetron yang melo-melo itu, ya. Ini yang musim-musim gini, soalnya kalau kita sedih, kita biasa sinetron yang agak melo-melo tuh, itu membuat imunitas kita juga turun. Pokoknya bagaimana kita membangun suasana yang lebih riang, hati kita lebih tenang, banyak-banyak kegiatan religius, justru dengan lomba azan anak-anak, lomba ayat pendek, lomba menulis surat ke bupati,
ini mudah-mudahan akan membangun imajinasi positif dan menghilangkan kecemasan dan membangun suasana religius di rumah keluarga inti, hingga kakak, adik ya bisa saling mendukung, kemudian istri suami bisa saling mendukung anak-anak. Yang kita pikirkan generasi kita sekarang ini, kita mencari rezeki, mencari uang, mata pencarian memang sekarang sedang turun semua. Tapi yakinlah, justru yang kita utamakan adalah bagaimana harta kita yang paling berharga ini, titipan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, adalah generasi kita, anak-anak kita. Yang tak ternilai justru menanamkan karakter, menanamkan kekuatan iman takwa mereka, bekal buat kita juga sama-sama sebagai orang tua. Jadi mari kita bersyukur anak kita sehat, anak kita cerdas, anak kita antusias, dan mereka semua mampu berpikir menembus zaman jauh ke depan. Bahkan dengan hal ini kita yakin, kalau saja puluhan ribu, bahkan mungkin ya belasan ribu, puluhan ribu azan berkumandang dari rumah-rumah, ditambah ayat-ayat pendek dari anak putri, tentu ini akan jauh mengepung energi ilahi ini, mengepung energi negatif yang mungkin membangun kepanikan selama ini. Jadi jangan sampai penyakit ketakutan ini, walaupun kita waspada itu intinya tidak lengah, selalu kita mawas, selalu mengingatkan cuci tangan terus, selalu mengingatkan kita jaga jarak, selalu mengingatkan kita untuk tidak berkerumun, dan harus juga menjaga imunitas diri kita, makanan, minuman, kita berusaha yang menyehatkan kita, buah-buahan lokal, apalagi di kampung-kampung, buah-buahan kita luar biasa sekali, banyak sekali yang justru sangat berjemur juga kita, dan itu saya rasa kalau masyarakat di kampung sudah biasa, para petani, nelayan dan sebagainya. Ya, jangan lupa kita juga harus mengikuti anjuran-anjuran, karena ini semua adalah kekuatan imunitas tubuh. Kalau itu bisa kita kasih, terutama bagi lansia. Nah, ini saya pesankan bagi semua keluarga, lindungi orang tua kita yang sudah lansia. Semua desa, RT, RW, masyarakat, ayo, ibu-ibu hamil, kita lindungi sama-sama, karena mereka rentan juga. Anak-anak itu walaupun mereka imunitasnya tebal, lebih kuat, tapi mereka bisa jadi perantara. Apalagi sekarang berkembang ya, hal-hal yang tanpa gejala. Nah, oleh karena itulah, saudaraku sekalian, sekali lagi, mari kita bangun gerakan, kita deklarasikan, kita yakinkan dalam diri kita bahwa kita tidak boleh panik berlebihan. Kita yakinkan, bangun sistem keyakinan kita bahwa kita bukan panik, kita bukan depresi, kita jangan depresi. Kita tanamkan dalam diri kita, ke anak-anak kita, ke istri, suami, ke keluarga kita, di keluarga inti. Karena pertahanan dan benteng terbaik itu ada di keluarga inti, setiap rumah tangga. Demikian, saya kira, saudara-saudaraku semua, saya selaku Bupati bersama seluruh jajaran Forkopimda sampai ke tingkat desa, RT, saya minta semuanya bergerak untuk membangun kebersamaan dengan cara, yaitu tadi, lakukan hal-hal protokol, sepakati semuanya, bangun ketenangan. Kalau ada persoalan-persoalan kecil, jangan kita jadikan besar, dan apabila ada hal-hal perbedaan pandangan di bawah, kami minta semua bijak untuk melihat, mendahulukan kepentingan keselamatan, agar ini semua, ayo kita yakinkan, kita tancapkan dengan sungguh-sungguh keyakinan, kita kencangkan pikiran kita bahwa kita tidak akan depresi, kita akan berusaha tenang, dan ini harus kita bangun keyakinan penuh pada saat kita beribadah, berdoa, pada saat kita sebelum tidur, kita yakinkan, kita berikan kekuatan dalam diri kita bahwa saya tidak akan depresi, saya akan tenang, saya akan sabar, dan ini semua akan menyelamatkan orang banyak. Kita berpikir positif, hilangkan semua hal-hal yang mengganggu pikiran kita. Selama masa ini kita harus menjaga
pikiran kita agar selalu positif dan selalu berprasangka baik, dan yakinlah dengan memikirkan kepentingan orang banyak, insya Allah kita akan menyelamatkan diri kita, keluarga, dan juga telah mengambil bagian sebagai solusi bagi negeri ini, insya Allah. Terima kasih, semangat kita bersama, semoga semua keluarga sehat walafiat dan dapat menjalani kehidupan yang tenang, bahagia, melewati masa ini bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menanjak dari Kuburaya untuk Indonesia.